Salam bahagia bagi kita semua. Bagaimana kabar kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran pendidikan agama Buddha. Pernahkah kalian difitnah? Bagaimanakah kalian menghadapi sebuah fitnahan? Bagaimana cara-cara menyelesaikan sebuah permasalahan ketika kita difitnah oleh teman kita? Seperti gambar di samping ini, ketika Buddha difitnah oleh seorang wanita bernama Cinca Manawika. Tujuan pembelajaran ini adalah kalian dapat memahami pengertian fitnah dan menentukan cara-cara menghadapi fitnah seperti yang diteladankan Buddha pada kisah fitnahan Cinca Manawika. Pengertian fitnah adalah segala perbuatan atau menyebarluaskan berita yang tidak didasarkan pada fakta. Atau secara ringkas, fitnah dipahami sebagai menyebarluaskan berita bohong. Di dalam agama Buddha, fitnah cenderung lebih diartikan sebagai suatu bentuk kebohongan. Dalam agama Buddha, bahkan setiap agama jelas-jelas melarang tindakan berbohong. Sebagai umat Buddha, kita memiliki tekad 5 sila atau yang disebut Pancasila Buddhis yang semestinya dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari oleh umat Buddha. Salah satunya berbunyi Musawada Wiramani Sikapadang Samadhyami, yang berarti saya bertekad untuk melatih diri menghindari berbicara yang tidak benar. Meskipun pada kalimat itu hanya mengacu kepada ucapan yang tidak benar, tetapi fitnah justru lebih luas daripada itu. Di dalam Samanapala Sutta disebutkan bahwa ucapan yang tidak benar adalah ucapan yang mengandung kebohongan, musawada, fitnah, pisunawaca, ucapan kasar atau caci maki, parusawaca, dan percakapan yang tidak bermanfaat atau bergunjingan, sampah palapa. Sedangkan ucapan yang benar adalah ucapan yang menghindari 4 hal di atas, serta mengandung 4 unsur lainnya, yaitu diucapkan pada waktu yang tepat, ucapan yang bermanfaat, ucapan yang memiliki alasan, dan ucapan itu memang benar. Akibat dari ucapan yang tidak benar adalah ketidakpercayaan dari orang lain. Demikian juga orang yang sering melakukan fitnah, kita menjadi tidak percaya terhadap orang itu. Dan jika terjadi kejadian buruk akibat fitnah, maka orang akan menuduhnya bahwa dialah yang melakukannya. Sikap seseorang dalam menghadapi fitnah sangat tergantung dari tingkat kematangan emosi orang tersebut. Kemarahan yang timbul saat menerima fitnahan muncul karena kita semua belum mengatasi pemikiran yang salah tentang konsep aku atau itu. Kita lalu berpikir, dia menghinaku, dia mengkritikku, dia memfitnahku. Aku benci, aku kesal, aku marah. Namun sesungguhnya, walaupun kita belum terlepas dari pemikiran salah,
akan konsep aku atau ego tersebut. Namun, jika kita mampu melatih kesadaran kita, maka saat menerima fitnah, kita langsung muncul kesadaran bahwa ini terjadi bukan tanpa sebab. Ada sebab yang mendahulunya, namun mungkin kita lupa bahwa kita tidak tahu karena mungkin saja terjadi pada saat kehidupan yang lampau. Sikap seseorang dalam menghadapi fitnah sangat tergantung dari tingkat kematangan emosi orang tersebut. Kemarahan yang timbul saat menerima fitnahan muncul karena kita semua belum mengatasi pemikiran yang salah tentang konsep aku atau ego. Kita lalu berpikir dia menghinaku, dia mengkritikku, dia memfitnahku. Aku benci, aku kesal, aku marah. Namun sesungguhnya, walaupun kita belum terlepas dari pemikiran salah akan konsep aku atau ego tersebut, jika kita mampu melatih kesadaran kita, maka saat menerima fitnah tersebut langsung muncul kesadaran bahwa ini terjadi bukan tanpa sebab. Ada sebab yang mendahuluinya. Kita sudah lupa, bahkan tidak tahu, karena bisa saja terjadi pada saat kehidupan yang lampau. Bagi sebagian orang, saat menyadari bahwa fitnah tersebut ada sebabnya, dan pada saat kita menyadari bahwa kita menerima fitnahan karena perbuatan kita yang lampau, pada umumnya kemarahan yang timbul akan sangat rendah intensitasnya. Kita bisa menerima fitnahan itu sebagai sesuatu yang wajar menimpa kita. Dan kita dapat menghadapi fitnahan itu dengan kesabaran dan menahan diri. Aku tidak akan membalas kesalahan kepada mereka yang melakukan kesalahan kepadaku. Baiklah anak-anak, pesan pokok pada pembelajaran ini adalah kita dapat menerima sebuah fitnahan dengan meneladani sikap dia. Baiklah anak-anak, simpulan pada pembelajaran ini adalah cara menyelesaikan masalah fitnahan berdasarkan ajaran Buddha, yaitu dengan menerima fitnahan itu sebagai sesuatu yang wajar menimpa kita. Dan kita dapat menghadapi fitnahan itu dengan penuh kesabaran dan menahan diri agar batin kita tetap damai. Selanjutnya, pesan kitab suci pada pelajaran ini adalah orang yang mengabaikan kebenaran sering berkata tidak jujur dan yang tidak mempersiapkan kehidupan mendatang, maka tiada kejahatan yang mereka tidak berani lakukan. Sama pada 176, yang maknanya ketika seseorang berani berkata tidak benar, maka ia akan cenderung banyak melakukan perbuatan-perbuatan tidak baik lainnya. Baiklah anak-anak, apa saja yang telah kita pelajari pada pembelajaran ini? Apakah kalian sudah memahami dan dapat meneladani sikap Buddha dalam menghadapi fitnahan? Demikian anak-anak kegiatan pelajaran kali ini. Jangan lupa untuk selalu belajar dengan rajin dan selalu berbuat kebaikan setiap hari.
Bapak akhiri. Namo Buddhaya.